Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri, nama saya Rizky Kurniawan, NPM 210826025. Hari ini saya akan mempresentasikan mind map saya dengan topik yaitu adalah Marasmus pada blok tumbuh kembang. Baik, saya akan mulai. Untuk Marasmus, apa itu Marasmus? Marasmus itu adalah suatu kondisi di mana kekurangan asupan energi atau kalori dari semua bentuk makronutrien yang mencakupi karbohidrat, lemak, dan protein. Lebih utama pada karbohidrat ya. Lalu untuk, ciri-ciri fisiknya atau manifestasi kliniknya itu bagaimana? Jadi, sang anak itu pertama dia akan kekurangan berat badan ya, kekurangan berat badan. Biasanya itu untuk kekurangan berat badannya itu dia akan menurun 60% dari, eee, berat badan normalnya. Kemudian kehilangan banyak massa otot dari jaringan lemak. Jadi terlihat sangat kurus, ya. Kemudian, pertumbuhannya mulai terhambat, kulitnya kering dan juga rambutnya mulai rapuh, ya. Terlihat seperti orang tua ya, terlihat lebih tua dari usianya. Dia tidak berenergi, tidak bersemangat ya, lesu, dan dia ada kemungkinan besar terdapat diare kronik, ya. Kemudian untuk, etiologinya ya, untuk etiologinya itu penyebab utamanya pada marasmus itu adalah asupan yang tidak mencakupi dalam jangka waktu yang lama ya. Nah, faktor-faktornya bisa ada kemiskinan. Jadi memang karena perekonomiannya itu tidak mencukupi untuk sang, orang tua untuk bisa, memberikan asupan gizi yang cukup buat sang anak. Kemudian ketidaktahuan, terkadang juga ada orang tua yang tidak tahu apakah, asupan yang benar yang harus diberikan kepada sang anak, yang tepat itu, kadang-kadang juga orang tua tidak tahu. Kemudian penyakit, bisa jadi karena emang dari diare, infeksi kronis ya seperti diare, bisa tuberkulosis, bahkan juga dari HIV. HIV itu mungkin diturunkan dari orang tuanya dulu, orang tuanya kalau misalkan dia ada pengidap HIV rupanya. Ini juga meningkatkan kebutuhan kalori, protein tubuh dan menyulitkan penyerapan, eee nutrisi ya. Kemudian bencana alam, bisa jadi karena emang tempat tinggalnya itu terkena bencana alam sehingga makanan itu sulit didapatkan, seperti itu. Kemudian untuk faktor resiko dari, marasmus pada sang anak yang pertama adalah berat badan lahirnya rendah, berat badan lahir rendah itu bisa. Kemudian prematuritas, prematuritas juga bisa ini. Kemudian tadi sebelumnya infeksi, lalu kondisi sosial ekonomi rendah, ya. Baik untuk kita mulai masuk ke cara mendiagnosisnya. Cara mendiagnosa marasmus, ya. Diagnosis dari marasmus dilakukan berdasarkan, eee, yang pertama riwayat medis, ya. Riwayat medisnya itu, dokter akan menanyakan, tentang riwayat, kesehatan anak, termasuk pola makan, riwayat infeksi, dan kondisi, sosial ekonomi keluarga, ya. Itu pasti kita tanyakan itu, dimulai dari anamnesis ya pastinya. Kemudian, pemeriksaan fisik itu nanti kita akan memeriksa antropometri dari sang anak ya. Biasanya anak itu tadi, seperti di atas itu, eee eee, manifestasi kliniknya ya akan terlihat. Seperti tadi, kayak kekurangan berat badan, kehilangan massa otot, dengan banyak massa ototnya, kemudian pertumbuhan yang terhambat, kulit kering, rapuh rambutnya, terlihat lebih tua dan tidak berenergi, serta bisa memungkinkan ditemukannya diare kronis. Kemudian untuk pemeriksaan labnya itu ada pemeriksaan darah untuk diketahui kadar elektrolit, protein, dan albumin dalam tubuh, ya. Dan juga bisa dicek KGD. KGD juga bisa, karena biasanya marasmus itu KGD-nya turun, kadar gula darahnya turun. Nah, kita harus lihat juga untuk, komplikasinya kalau misalkan marasmus ini dibiarkan. Komplikasi dari marasmus itu, ada 2 ya, jangka panjang sama jangka pendek. Untuk yang jangka pendek ada dehidrasi, ketidakseimbangan elektrolit yang bisa membuat yaitu adalah refeeding syndrome, ya. Refeeding syndrome ini bisa membuat anak jadi kejang-kejang,
gagal jantung, dan juga bahkan sampai koma ya. Kemudian ada gastrointestinal malabsorption, jadi ketidakmampuan untuk sang anak, dari dalam, saluran pencernaan ini untuk mencerna makanan. Kemudian ada anemia, osteomalacia, infeksi saluran kemih, gagal jantung, sepsis, dan juga disfungsi endokrin. Lalu untuk komplikasi jangka panjangnya itu pertumbuhannya sudah mulai menurun, pertumbuhan dan perkembangan anak sudah mulai terganggu, dan bahkan perkembangan itu maksudnya dalam perkembangan selain tumbuh, badan, itu juga tumbuh intelek, ya. Selain tinggi badan yang lebih pendek, resiko berat badannya lebih rendah dibandingkan anak-anak yang normalnya, itu juga tadi intelektualnya akan menurun, ya. Dan juga, dikarenakan intelektual dan juga, tidak perkembangannya tidak normal, tidak seperti anak-anak lainnya, itu akan, sangat sulit ya untuk sang anak untuk nanti ke depannya itu, bagaimana untuk bisa, eee, menda bisa mengurus dirinya sendiri gitu loh. Karena kenapa? Dia akan menjadi dependent. Dependent maksudnya itu adalah dia membutuhkan bantuan orang lain. Itulah kenapa resiko mengalami kondisi ekonomi rendah di masa depan, yaitu pendapatan yang lebih rendah, ya. Lalu untuk di sini ada tata laksana dan pencegahannya. Tata laksananya bagaimana? Untuk tata laksananya itu ada pemberian nutrisi, ya. Pemberian nutrisi yang cukup, harus sesuai ya. Nah, makronutrien dan juga mikronutriennya harus tetap diberikan. Dan itu untuk tata laksana ya, jadi harus, eee eee, di sini rawat inap. Kalau misalkan dirawat inap nanti akan diberikan, melalui mulut ya, ini nanti ada namanya pipa nasogastrik dan juga nanti diberikan infus untuk nanti elektrolit ya. Untuk yang pipa nasogastrik ini untuk nanti makanannya, untuk menyeimbangkan, dan juga, membantu tubuh ya. Kemudian pengobatan infeksinya kalau misalkan dia ada infeksi, kalau memang misalkan penyebab marasmus ini adalah infeksi, infeksi kronis. Kemudian rehabilitasi, rehabilitasi tadi yang saya bilang, harus dirawat inap ya. Setelah kondisinya anak sudah mulai stabil, ini, anak ini, mereka ini membutuhkan program rehabilitasi untuk membantu mereka kembali ke berat badan yang ideal dan mengembangkan, keterampilan motorik dan sosial yang sesuai dengan usia mereka. Nah, kemudian pencegahannya, bagaimana pencegahannya? Tadi, pangannya, harus diberikan makanan yang bergizi dan aman, dan harus sesuai dengan apa yang anak ini butuhkan, bukan inginkan, butuhkan ya. Kemudian meningkatkan edukasi gizi, ya. Jadi kita ajarkan kepada orang tua untuk, eee, tentang pentingnya gizi dan juga cara memberikan makan anak yang tepat ya. Kemudian memperbaiki kondisi sosial ekonomi ya, lalu mencegah dan mengobati infeksi. Ya, kalau semisalkan, sang anak itu sakit ya. Baik, dan ini adalah referensi yang saya gunakan ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.